Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Mardotila dari kelas 11 1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggolongan obat anti hipertensi. Sebelum kita masuk ke penggolongan, kita harus tahu dulu apa sih itu hipertensi. Jadi, tekanan darah tinggi atau hipertensi bukanlah suatu penyakit, tetapi hanya kelainan atau gejala yang timbul oleh penyakit ginjal, penciutan aorta atau tumor pada ginjal, atau menyebabkan produksi hormon berlebihan yang mempunyai efek gangguan pada regulasi tekanan darah. Hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya disebut dengan hipertensi esensial. Hipertensi mengakibatkan resiko besar seperti kerusakan jantung atau infark jantung, kerusakan pembuluh darah, atau bila pembuluh darah otak pecah dapat menyebabkan infark otak sehingga dapat menjadi lumpuh separuh badan. Kerusakan ginjal, selaput mata, dan komplikasi lain. Ada dua jenis hipertensi, yaitu yang pertama hipertensi esensial atau hipertensi primer, yaitu hipertensi yang tidak jelas penyebabnya. Faktor yang mempengaruhinya antara lain usia, jenis kelamin, riwayat merokok, kolesterol, berat badan, dan aktivitas plasma. Yang kedua, hipertensi sekunder, disebabkan oleh penyakit, obat, dan lain-lain. Hipertensi yang disebabkan oleh penyakit ginjal disebut hipertensi renal, sedangkan yang disebabkan oleh penyakit endokrin disebut hipertensi endokrin. Pencegahan hipertensi, yaitu yang pertama, menurunkan berat badan, yang kedua, istirahat yang cukup dan olahraga yang teratur, yang ketiga, tidak merokok dan mengurangi kopi, yang keempat, diet garam, yang kelima, mengurangi alkohol. Kita masuk ke penggolongan. Penggolongan obat antihipertensi. Yang pertama itu ada diuretik. Diuretik merupakan obat yang cukup sering digunakan untuk menangani hipertensi. Obat ini bekerja dengan membuang kelebihan garam atau natrium dan cairan di dalam tubuh untuk menormalkan tekanan darah. Jenis-jenis obat diuretik adalah yang pertama ada thiazide. Thiazide bekerja dengan mengurangi penyerapan natrium atau klorida pada distal tubulus ginjal, sehingga meningkatkan produksi urin. Selain itu, thiazide dapat merelaksasi pembuluh darah sehingga efektif dalam menurunkan tekanan darah. Contoh obatnya adalah furosemide. Yang kedua ada diuretic loop. Diuretic loop bekerja dengan menurunkan penyerapan kalium, klorida, dan natrium pada loop atau lengkung Henle di dalam ginjal. Hal ini akan meningkatkan jumlah air dan garam yang dikeluarkan melalui urin. Contoh obatnya adalah amiloride. Yang ketiga, diuretik hemat kalium. Diuretik hemat kalium bekerja dengan meningkatkan volume cairan dan natrium di dalam urin dengan tetap mempertahankan kadar kalium di dalam tubuh. Contoh obatnya adalah indapamide. Yang kedua ada adrenergic inhibitor. Pertama, menghambat alfa atau alpha blocker. Penghambat alfa bekerja dengan cara menghambat hormon katekolamin agar tidak mengikat dengan reseptor alfa. Hasilnya, sirkulasi darah berjalan lancar, jantung berdenyut secara normal, dan tekanan darah menurun. Dua jenis obat penghambat alfa ialah doxazosin dan terazosin. Yang kedua, penghambat beta atau beta blocker. Penghambat beta merupakan golongan obat yang bekerja dengan menghambat hormon adrenalin sehingga tekanan darah turun. Penghambat beta dibagi menjadi dua, yakni selektif dan non-selektif. Jenis obat penghambat beta selektif meliputi atenolol, bisoprolol, metoprolol,
dan nebivolol. Sedangkan contoh obat penghambat beta non-selektif adalah carvedilol dan propranolol. Yang ketiga, ACE inhibitor. ACE inhibitor akan menjaga pembuluh darah terbuka lebar sehingga aliran darah masuk dengan lancar. ACE inhibitor bekerja dengan cara menghambat terbentuknya hormon angiotensin, yaitu hormon yang memicu pembuluh darah untuk menyempit. Contoh obat-obatan yang termasuk ke dalam golongan ACE inhibitor adalah yang pertama captopril, yang kedua enalapril, yang ketiga lisinopril, yang keempat penidopril, yang keempat ramipril, dan yang kelima ada trandolapril. Dan yang keempat, antagonis kalsium atau kalsium channel blocker. Antagonis kalsium digunakan untuk menangani hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pembuluh darah. Obat ini bekerja dengan menghambat jalan masuk kalsium ke dalam obat jantung dan dinding pembuluh darah sehingga menyebabkan denyut jantung melambat dan pembuluh darah melebar. Nama-nama obat yang masuk ke dalam kelompok antagonis kalsium adalah yang pertama ada amlodipin, yang kedua ada diltiazem, yang ketiga ada nicardipin, yang keempat ada nifedipin, yang kelima ada nimodipin, yang keenam ada verapamil. Sekian penjelasan saya mengenai hipertensi. Bila ada salah dalam penyebutan dan penjelasan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.